bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bapa, kami bawa hati kami bawa tubuh, jiwa, dan roh kami ke hadapan-Mu pagi hari ini. Kami mempersembahkannya. Kami buka hati kami untuk menyembah Raja di atas segala raja. Sebab ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Ada kuasa di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan, bersyukur buat semua yang telah Kau sediakan. Semua yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang hari yang kami lewati hingga di hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Kami ingin Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami di pagi hari ini. Melawat setiap jemaat Tuhan saat menyembah dan memuji Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi semua. Sekali lagi saya ingin semua jemaat Tuhan yang bersemangat. Salam. Haleluya. Kita harus menikmati kehadiran Tuhan. Sebab di dalam kuasa ada. Di dalam pujian kita ada kuasa dan selalu ada kuasa. Amin. Kita nyanyikan pujian, ada kuasa ya. Ada pujian, ada kuasa dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertata, yes, di atas pujian umatnya, amin. Tuhan Allah kita bertata, di atas pujian umatnya, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dasarnya. Katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan Allah. Yes, haleluya. Bertata di atas pujian, yes. Tuhan kita bertata di atas pujian, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dasar ada kuasa dalam pujian, mengalir segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Ada kuasa, jemaat Tuhan saja yang ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, mengambillah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuat. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, menyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan, oh yang sanggup membuka kekuatan, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa, berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Yes, sebab ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Kau layak kami sembah. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih.
segala raja, namamu besar, yang layak disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Semua alam, terima kasih Tuhan. Alam seluruh ciptaanmu akan sujud menyembahmu Tuhan. Kebesaran Tuhan, bumi surga menyanyikan kemuliaan dan hosana. Layak
bersorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau besar. Engkau besar Tuhan. Sikira ramata sikira basi. Terima kasih. How great. Dia besar. Nyanyikan pujian ini sebagai pengakuan kita bahwa Dia Allah kita yang besar. Sikira batata sikira batasi. Yes. And all singing how great. Yes. How great is our God. Is our God.
ini kami mau percaya bukan kebetulan Engkau hisapkan kami dalam bilangan orang-orang percaya, sebab Engkau sendiri yang telah memilih setiap pribadi menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan, menjadi milik kecintaan-Mu, kesukaan-Mu sendiri. Hari ini kami mau percaya Engkau Tuhan yang terus menggiring kami untuk lebih dekat kepada pribadi-Mu sendiri, mengerti akan rancangan-rancangan apa yang Tuhan telah buat untuk masing-masing kami, hingga tidak ada seorang pun yang salah langkah. Engkau yang menggandeng kami, Engkau yang menggendong kami, Engkau yang terus memelihara hidup kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, biar masing-masing kami menempatkan diri pada posisi yang tepat seperti yang Kau mau. Kami menyadari betapa proses yang Tuhan izinkan terjadi bukan sesuatu yang menyenangkan daging, melainkan mempertumbuhkan roh kami hingga kami menjadi serupa dengan gambar-Mu sendiri. Hamba minta anugerah-Mu, Engkau memberikan roh wahyu dan pengertian pada masing-masing kami dalam proses hidup yang Tuhan telah siapkan. Ada penyediaan-penyediaan yang luar biasa, hingga Engkau Tuhan yang terus ditinggikan dan dimuliakan. Berkati umat-Mu oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu sendiri. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Beberapa minggu terakhir ini kami bersama dengan para hamba Tuhan belajar tentang sebuah situasi yang sebenarnya memang Tuhan rindu setiap kita menyadari benar bahwa suatu hari daging ini akan semakin renta, daging ini akan semakin loyo, tapi roh ini harus semakin kuat bersama-sama dengan Tuhan. Ada 3 kelompok manusia yang memang senantiasa hidup dalam sekitar pelayanan Tuhan Yesus, di mana orang-orang itu memberikan sebuah pengertian pada masing-masing kita untuk mengevaluasi diri pada posisi mana yang sebenarnya kita itu ada, dan jangan berhenti pada posisi itu, sebab Tuhan rindu untuk kita bertumbuh bahkan seperti Yesus. Nah, yang pertama saya melihat bahwa di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24, di mana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dan kita menyadari bahwa sewaktu-waktu Anda akan dipertemukan dengan situasi yang serupa, kita tidak akan pernah menghindar, dan bahkan terangnya yang ajaib akan menolong setiap kita dengan hikmatnya untuk berlaku, bersikap dewasa, bahkan kita bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang sekitar kita. Sekalipun kondisinya mungkin kita tidak merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, karena daging ini harus disangkali, daging ini harus direndahkan supaya nama Tuhan ditinggikan. Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke-23, 24 dikatakan,
Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semuanya. Mungkin kita pernah ada di situasi di mana kerumunan massa dan di sana Tuhan sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Hingga kita sendiri juga merasa bahwa ini benar-benar Tuhan. Ada penyediaan-penyediaan yang membuat kita bersuka cita. Ada sesuatu yang bahkan berdampak pada bukan hanya pada diri sendiri tapi buat keluarga kita. Kita berkata itu mujizat, itu perkara Tuhan, itu perkara ilahi. Dan mungkin kita sendiri juga menikmati akan bagian itu. Tidak ada salahnya kalau itu terjadi. Sebab memang Tuhan rindu untuk kita semua memperhatikan akan penyertaan-penyertaan Tuhan. Yang menunjukkan bahwa dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tapi ada orang-orang yang disebut sebagai gerombolan orang banyak, orang Kristen duniawi yang memang mereka itu percaya kepada Tuhan, mereka merindukan akan sesuatu yang dikerjakan oleh tangan Tuhan sendiri. Tapi Yakobus berkata, kalau kamu percaya kepada Tuhan itu baik. Tapi setan-setan pun percaya. Hanya mereka tidak mentaati akan Tuhannya. Nah disinilah yang semestinya menjadi sebuah evaluasi buat kita. Karena orang Kristen duniawi yang disebutkan di situ, mereka menanti-nantikan tanda, mereka mengharapkan akan mujizat, mereka percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu perkara-perkara yang ajaib. Tapi hanya berhenti pada Tuhan yang menyediakan, Tuhan memberkati, Tuhan bisa lakukan apapun juga. Pada saat masa diproses, maka mereka mengundurkan diri, bahkan mereka mencari jalan keluar dengan cara yang lain yang tidak beda dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Hingga suatu hari Tuhan menegur mereka, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu, kata Tuhan, apakah kamu termasuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Masing-masing kita jawab sendiri. Karena hanya sebagian orang yang bisa percaya bahwa perkataan-perkataannya itu ya dan amin. Hingga pada saat mereka mengalami proses dan kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mereka berkata, sabar dalam susah sukamu, sabar. Apa saudara? Dia ada sertamu. Sabar, sabar, sampai Tuhan Yesus datang. Tapi ada orang-orang yang memang mereka enggak sabar, bahkan mereka berkata, sabar, sabar, sampai kapan? Ini sudah sekian bulan, ini sudah sekian tahun, kok Tuhan enggak pulihkan keadaan saya? Sehingga kecenderungannya mungkin seperti yang dialami oleh Yohanes. Suatu hari dia tanya kepada murid-muridnya, benarkah Mesias itu dia atau kami harus menantikan yang lain lagi? Dan murid-murid Yohanes tanya kepada Yesus, apakah kami harus menantikan Mesias yang lain lagi? Atau engkaulah Mesias? Tuhan tidak menjawab ya atau tidak. Tapi dia menjawab, katakan kepada Yohanes, yang buta bisa melihat, yang lumpuh berjalan,
yang bisu berkata-kata. Hari itu Yohanes percaya hingga memang dia kehilangan nyawanya oleh karena kepercayaannya itu. Berikutnya saudara, yang disebut sebagai orang yang hanya duniawi, mereka tidak mengerti akan tanda-tanda yang menyertai hidup mereka. Beda dengan orang yang adalah murid Tuhan. Memang dia percaya bahwa Tuhan itu bisa lakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi pada saat diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, mereka tidak berkajang pada ego mereka, tetapi mereka ngerti persis sebuah ilmu yang telah diajarkan oleh Yesus, yaitu pikul salib dan sangkal diri. Dia tahu persis bahwa ada kalanya untuk berkata tidak sama sekali kepada dunia. Dia harus berkata kepada matanya, cungkil mata ini, kalau menyesatkan, hati ini hanya ditujukan kepada Tuhan. Dia berkata, aku tahu bahwa Tuhanku hidup. Meski aku melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hiburannya adalah perkataan-perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan. Sekalipun hari-hari itu berbeda banget dengan kondisi yang dialaminya. Sekalipun dia mengerti bahwa ini Tuhan kok belum menyediakan seperti yang dia janjikan. Tapi hatinya berkata, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Amin saudara. Ini harus dinaikkan terus, iman itu harus dibangun terus. Kita tidak diajari untuk bergantung dengan perasaan, kita tidak diajari untuk bergantung kepada penglihatan, tapi Tuhan ajarin kita untuk percaya saja. Beberapa kali tatkala kita menyembah kepada Tuhan, kita ngerti benar Dia duduk di atas puji-pujian umatnya. Kita ngerti benar bahwa hadirnya luar biasa. Anda bisa nyanyikan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Kita tahu ada sesuatu yang luar biasa dalam gelombang ilahi. Sebab Tuhan sedang memproses setiap kita. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang Kristen duniawi. Percaya sih percaya, tapi pada saat diproses mereka mengundurkan diri. Kelompok yang kedua dalam kerumunan massa itu adalah kelompok ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kelompok agamawi. Dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-14 dikatakan, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, mereka mencemooh dia. Tatkala Tuhan melakukan pengajaran, membimbing, bahkan mengizinkan anak-anaknya, orang pilihannya mengalami proses. Di situ para ahli Taurat, orang-orang Farisi mengkritisi orang itu.
Dulu waktu saya masih remaja pemuda, saya melihat ada seorang hamba Tuhan. Beliau ini sederhana banget, kemana-mana jalan kaki, bukan karena memang ingin jalan kaki, tapi karena nggak ada transportasi dia harus berjalan kaki kemanapun. Beberapa orang tertentu menyindir dia dan berkata, katanya hamba Tuhan, kok kemana-mana jalan kaki katanya. Katanya hamba Tuhan, kok hidupnya kekurangan seperti itu. Kata-katanya itu enggak enak. Bahkan tatkala mereka melihat istrinya, anak-anaknya, melihat pakaiannya kurang baik gitu, diomelin. Ini hamba Tuhan pasti enggak punya iman ini. Kenyataannya tuh pakaiannya seperti itu, bajunya seperti ini, istrinya seperti ini dan sebagainya. Tapi kemudian Tuhan itu ubah hidupnya. Karena kesetiaannya, karena keseriusannya kepada Tuhan, Tuhan memberkati hidupnya. Orang pada saat diproses memang enggak enak. Ada kata-kata negatif, ada sindiran-sindiran dan bahkan cemoohan-cemoohan yang muncul dari kelompok orang-orang yang dalam tanda kutip sebagai hamba Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang gak ngerti akan proses yang Tuhan izinkan dalam diri orang-orang itu. Sehingga masing-masing orang seharusnya mereka menyadari bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan akan mengubah. Kita tidak pernah diangkat oleh Tuhan jadi hakim atas orang lain. Kita tidak diangkat oleh Tuhan untuk menilai orang lain. Tapi masing-masing kita sendiri dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan mengubah kehidupan menjadi pribadi yang berbeda. Kelompok ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, saya sebut sebagai orang-orang yang suka mengkritisi. Dan Alkitab mengajarkan kepada orang-orang ini lebih baik bertobat karena bahaya sedang menanti hidupnya. Adanya kemunafikan, adanya adalah mengkritik orang lain dan tidak pernah ambil bagian apapun di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau ada orang yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk maju, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka orang-orang ini hanya sekedar jadi batu sandungan. Suatu hari saya mendengar, saya membaca, mungkin beberapa saudara juga pernah mendengar sebuah sejarah yang terjadi di India yang dialami oleh Mahatma Gandhi. Dia disebut sebagai Bapak bangsa India di tahun 1869 sampai 1948. Di sana mereka sedang ditindas oleh orang-orang Inggris dan orang-orang ini, Mahatma Gandhi terutama, dia membacakan kitab suci yang dibawa oleh orang-orang Inggris di sana. Dan Mahatma Gandhi menemukan akan pribadi Yesus di dalam kitab itu. Hingga suatu hari dia ingin pergi ke ibadah, pergi ke kebaktian. Tapi dia mengenakan akan sarung karena kebiasaan budaya orang-orang India. Saat itu orang-orang gereja menolak dia. Dan dia harus meninggalkan gereja. Dia mengatakan, I like your Christ. Aku suka Kristusmu. I don't like your Christian. Aku gak suka akan kehidupan Kristianmu. Dia menunjukkan bahwa hidupnya dia melihat akan orang-orang Kristen yang jadi batu sandungan. Dan dia membuat sebuah kegerakan
yang namanya ahimsa. Sebuah kegerakan perlawanan terhadap para penjajah dengan perbuatan-perbuatan tanpa kekerasan. Bahkan banyak orang yang dianiaya dan mereka tidak membela diri. Tapi disitulah kita belajar bahwa yang namanya Farisi, Saduki, orang yang tahu Alkitab tapi tidak menjalankan akan kehidupan sesuai dengan Alkitab, justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. India kehilangan kekristenan, India kehilangan kepercayaan kepada Tuhan karena sikap hidup orang-orang Kristen pada waktu itu yang kemudian mereka membuat tersandung. Kelompok yang ketiga adalah kelompok murid-murid Tuhan yang sejati. Mereka adalah orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dikatakan jawab Yesus, kepadamu, yaitu murid-muridnya, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga atau kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka orang-orang yang banyak, ahli Taurat dan orang Farisi tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tuhan menginginkan setiap kita bergerak dalam satu sikap kehidupan, sebagaimana Tuhan merindukan muncul murid-murid yang sejati, muncul orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan, di mana Tuhan itu bisa percaya akan firman-Nya. Tuhan itu rindu mempercayakan perkataannya, mempercayakan otoritasnya. Bahkan dia berkata tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Tanda-tanda yang dimana Tuhan ingin menunjukkan keajaiban-keajaiban. Dalam kitab Perjanjian Lama dia berkata, kamulah yang membawa tanda-tanda ajaib itu. Kamulah yang adalah terang dan garam dunia. Kamulah yang membuat suasana yang berbeda. Dan memang Tuhan telah menetapkan orang-orang kepercayaannya. Di sini saya katakan ada berbeda antara orang percaya dan orang kepercayaan. Orang kepercayaan adalah orang-orang yang diberikan otoritas. Minggu-minggu ini negara kita dikejutkan dengan berbagai macam sikap, di mana orang-orang kepercayaan justru tergerus oleh massa. Sehingga ada Kapolda yang dicopot, benar enggak? Ada wali kota yang dicopot gitu. Lurah, ya mungkin gubernur juga nanti saudara. Orang-orang kepercayaan sebenarnya. Orang-orang yang sudah diberikan otoritas oleh negara, oleh rakyat. Tapi apa yang terjadi? Karena kepentingan-kepentingan pribadinya, hingga orang-orang itu kehilangan kepercayaan, kehilangan otoritasnya. Saya mau katakan buat kita semua, ada tanda bagi orang-orang kepercayaan itu. Tanda yang pertama dikatakan oleh Tuhan bahwa ikutlah aku dan aku akan jadikan engkau sebagai penjala manusia. Following me and I will make you. Aku akan membuat engkau a fisherman, membuat engkau penjala manusia. Dan di sanalah Tuhan ingin mengajar secara pribadi. Masing-masing kita diberikan kesempatan untuk berfellowship dengan Dia. Masing-masing kita diajari, diberikan kesempatan untuk memiliki hubungan karib dengan Dia.
orang-orang itu harus datang kepada Tuhan dengan iman. Memang kecenderungannya ada banyak orang-orang yang mungkin dianggapnya lebih senior. Pada saat orang-orang itu dekat dengan orang-orang senior ini, disitulah sebuah proses. Kita mungkin bisa meminta tolong kepada seniornya, meminta advice kepada seniornya, enggak apa-apa. Karena memang awal-awalnya seperti itu. Tetapi kemudian Anda akan diberikan kesempatan pribadi, lepas pribadi. Anda mau minta tolong orang-orang yang lebih rohani dari Anda, seolah-olah mereka enggak ada waktu. Nah, disitulah kesempatan sendiri. Anda menunjukkan imanmu dengan dia. Karena orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan itu, mereka akan belajar sendiri hubungan pribadi dengan Tuhan. Anda diajari membaca Alkitab sendiri, Anda diajarin untuk menikmati hadirat Tuhan sendiri, Anda diajarin untuk berdoa sendiri, Anda diajarin untuk peperangan rohani sendiri. Begitu Anda masuk di suatu tempat, tiba-tiba roh Anda begitu gelisah dan berkata, kok hatiku gelisah? Gak ada masalah apa-apa, kok hatiku gelisah. Itu merupakan warning. Dan kalau Anda ngerti bahwa itu adalah sebuah peperangan rohani, Anda tidak hanya diam, tapi Anda akan bangun manusia rohmu. Anda akan berbahasa roh, goreka shantakaralapa, psikiatakaralapa. Dan di situ seringkali penglihatan Anda bisa melihat ada spirit-spirit yang lain. Atau hati saudara bisa menangkap ada ketidakberesan di ruangan yang ada di sekitar Anda. Dan di situ Anda akan bangkit berdiri. Kalau perlu tengking. Dalam nama Tuhan Yesus. Kadang tidak perlu teriak. Tapi hati Anda ngerti. Aku tahu engkau ada di sini. Tapi engkau tidak layak untuk mengikuti aku. Sebab yang di dalam aku lebih besar daripada roh dunia ini. Amin. Anda bahkan mungkin akan ditunjukkan ada sesuatu, entah itu bentuknya binatang, entah itu bentuknya bayangan, entah itu bentuknya apa aja. Membuat bulu kuduk berdiri dan sebagainya. Siapa sih yang pernah ngalami seperti itu? Angkat tangan. Nah, sudah ngalami seperti itu, ngerti sebenarnya. Dan itu sebenarnya Tuhan rindu untuk Anda berdiri atas otoritas Tuhan. Anda mengikuti Tuhan. Di mana Tuhan memberikan tanda. Selain orang itu diajar untuk mengikuti Yesus, tapi orang itu juga sedia magang dengan Tuhan. Magang itu ya nempel gitu, belajar. Tentu saja orang-orang ini belajar akan firman Tuhan dan ngerti jalan-jalan Tuhan. Kadang-kadang keliru sih, kadang-kadang salah. Tapi ya enggak apa-apa yang namanya orang belajar. Siapa di antara saudara yang belajar jalan dan kemudian langsung bisa lari? Enggak pernah ada. Biasanya tersandung, jatuh, betul enggak? Naik sepeda aja seringkali nabrak gitu. Tapi orang tua seringkali kan, ojo hati-hati gitu saudara. Terutama ibu-ibu kan, kalau anaknya sedang belajar memaksimalkan melatih motoriknya, maka ibu-ibu paling cerewet itu, hati-hati nanti jatuh, hati-hati nanti jatuh. Begitu dipegangi dan kemudian, wis jangan-jangan, akhirnya ya nggak bisa naik sepeda, nggak bisa jalan sendiri. Karena memang itu pelatihan yang seperti itu. Orang itu mesti berani melangkah, jangan takut salah. Sebab Tuhan yang menyertai Anda lebih berkuasa atas hidup saudara. Yang pertama, orang itu mengikut Yesus dan belajar magang dengan dia. Yang kedua, orang itu mengikuti visi atau misinya Tuhan. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 dikatakan, karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Masing-masing kita dilatih untuk belajar bersaksi. Melalui apa? Melalui kehidupan kita hari demi hari. Dari situ Anda akan kaget sendiri. Kok aku bisa ngomong gitu ya tadi ya? Kok aku bisa menceritakan begitu ya? Kok berani? Siapa yang pernah ngalami seperti itu? Rasanya kok wanimen, bukan Anda saudara, tapi roh yang ada di dalam diri Anda. Kemudian Anda akan numpangkan tangan dan kemudian Anda mendoakan. Mungkin saya pernah cerita kepada saudara, ini terjadi seorang anak Tuhan yang belum lama percaya Tuhan. Satu hari dia lewat di kampung sebelahnya, dia melihat ada kerumunan orang di sana. Dia deketi dan kemudian ternyata ada seorang gadis yang lumpuh, tiba-tiba mengalami lumpuh. Sedang diundang orang-orang pintar untuk mendoakan orang itu. Kemudian apa yang terjadi? Dia tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba ada suara, kamu masuk tendang kakinya gitu. Berani enggak kamu? Dia berkata, masuk tendang kakinya. Dia coba masuk. Dan kemudian permisi, dia nyenggol kakinya. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, itu mah nyenggol, bukan nendang katanya. Lalu dia bilang, Bapak Ibu minta maaf, saya itu kok didorong untuk nendang kakinya. Boleh enggak? Dan orang tuanya bilang, boleh. Begitu tertendang, tiba-tiba ada reaksi dari kaki anak putri itu. Dan kemudian aduh gitu. Oh ternyata sembuh saudara. Dan hari itu bisa berjalan. Kadang-kadang sifatnya ekstrim seperti ini. Jangan coba-coba kalau tidak disuruh Tuhan ya. Tapi itu yang pernah dialami. Ada teman saya, dia ketemu dengan orang buta. Dan kemudian tiba-tiba dia panggil orang buta itu sama dia diludahi. Seperti Yesus meludahi orang buta. Diludahi. Apakah sembuh? Ternyata enggak. Tapi saya acungi jempol orang itu. Begitu berani dia lakukan. Coba Anda berani? Latihannya seperti itu saudara. Ya, karena setiap kita kan perlu yang namanya latihan. Salah ya wis tau salah. Minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau terjadi sesuatu yang luar biasa, bukan Anda yang melakukannya tetapi Tuhan. Kita adalah penjala-penjala manusia. Diselamatkan untuk memberitakan kerajaan Allah dan membawa jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan surga. Satu hari ada kerumunan orang di tengah jalan di Ungaran, depan benteng Ungaran Belanda itu. Dan waktu itu memang sepi sebenarnya perjalanan itu. Waktu saya melihat ini kok mobil-mobil kok macet, apakah ada kecelakaan? Ternyata ada orang gila bugil di tengah-tengah jalan. Nah waktu itu saya mau berangkat ke Solo, tapi kemudian ada dorongan belas kasihan. Lepas jaket, saya tutupi auratnya, saya bawa nyingkir. Dan kemudian saya pandang wajahnya, saya berkata, kamu tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Begitu saya berkata, Tuhan Yesus sayang kamu, matanya tiba-tiba berlinang air mata. Kemudian bibirnya bergetar, Tuhan Yesus sayang aku. Orang yang kayak gini sembuh enggak saudara? Langsung sembuh. Saya enggak nengking setan, saya enggak nengking kegilaannya, saya hanya memeluk dia. Saya bawa nyingkir, saya bawa pulang, saya mandikan, kasih baju, saya antar rumahnya. Orang ini sembuh dan jadi seorang hamba Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kadang-kadang enggak ngerti, tapi ada belas kasihan. Belas kasihan itu berkata, seandainya dia adalah mamamu, seandainya dia adalah papamu,
seandainya dia adalah kakakmu, seandainya dia adalah adikmu, apa yang engkau lakukan terhadap orang itu? Anda akan penuh dengan kasih, sebab sesungguhnya belas kasihan itu merupakan awal untuk kita bersama-sama menikmati akan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Membuat kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gaya hidup yang ketiga, selain dia adalah mengikut Yesus, yang kedua, dia adalah melakukan akan misi Tuhan. Yang ketiga, gaya hidup orang percaya, orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan itu adalah orang itu saling mengasihi. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35 diajarkan kepada kita, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengasihi itu bukan hanya dengan perasaan, karena pengasihan terhadap manusia lain dengan perasaan akan membuat kita luka. Tapi kasih itu adalah kasih agape, di mana Anda dan saya melepaskan semua konflik, semua kepahitan dalam hubungan dengan orang lain, melupakan semua buah ego manusia, tapi mempraktekkan kasih, kita menerima orang itu apa adanya. Saya bersyukur dengan, ya ucapkan selamatlah buat keempat saudara Bapak Ibu yang telah menyerahkan diri untuk menikah ulang di 2 minggu yang lalu. Saya mendengar kesaksian mereka luar biasa. Mungkin satu demi satu nanti lain waktu bisa bersaksi itu. Ada sebuah kasus yang mereka hadapi. Bagaimana kalau ini orang ini seperti ini? Ya, terima dia apa adanya. Kalau dia terima apa adanya gimana? Nanti ada di antara kita melakukan seperti itu. Saya berkata, enggak lah. Orang yang memang dipilih oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dia enggak akan mungkin mengikuti sesuatu yang manusia daging ini inginkan. Walaupun memang keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu seringkali membawa kita, menyeret kita untuk dalam dosa. Tapi orang-orang percaya akan berkata, roh yang di dalamku lebih besar dan aku tidak mungkin berbuat dosa lagi. Sebab aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu bedanya orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya akan hidup oleh karena cinta kepada Tuhan. Bukan hanya menginginkan akan mujizatnya, tapi orang itu tidak ingin mengecewakan hati Tuhan. Sehingga Rasul Yohanes mengajarkan kepada setiap kita untuk kita menyadarkan diri kita bahwa roh yang di dalam diri kita itu roh yang membuat kita taat kepada Tuhan sendiri. Jadi ada satu perbedaan antara orang percaya dan orang-orang yang bisa dipercaya. Orang percaya disebut believer. Orang yang dipercayai itu trust, diberikan kepercayaan. Orang yang percaya itu seperti kerikil, tetapi orang yang dipercaya itu seperti berlian. Harganya itu mahal, prosesnya itu juga enggak gampang. Orang yang percaya itu orientasinya pada program, pada acara. Tapi orang yang dipercaya itu pada perubahan gaya hidupnya. Setiap hari akan diubah hidupnya. Cara berpacarannya, cara ngomongnya, cara bergaul, dia akan diingetin gitu. Kamu tahu omonganmu tadi nyakitin hati orang itu, selalu itu membuat kita tuh, waduh kenapa ya aku berbuat seperti itu. Ada evaluasi terus menerus dalam diri kita. Orang yang percaya itu
dibesarkan, dimanja. Tapi orang yang dipercayai itu senantiasa membawa Injil kerajaan Allah. Hidupnya selalu ada hubungan kerajaan Allah. Karena dia diajar sama Yesus, doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya menunjuk pada diri saya di bumi ini, karena seringkali disinilah ada sebuah pergolakan. Disinilah yang seringkali bisa menjadi sebuah tolok ukur. Ada dameikah atau ndablek gitu. Beda ya, ndablek sama damai itu ndablek. Beda ya saudara. Yang satu koyo iya tenang, tapi ndablek saudara. Yang satu ada keroncalan hatinya, mau dibentuk oleh Tuhan. Yang berikutnya, orang percaya hanya berhenti pada Injil kemakmuran, kaya. Kalau enggak diberkati, mudah tersinggung dan tinggalkan Tuhan. Tapi dalam diri orang yang bisa dipercayai, bukan hanya kemakmuran, melainkan sedia sangkal diri dan pikul salib, saudara. Karena dia tahu ada time of refreshing, ada waktu kelegaan. Sebab dia ngerti. Saya kemarin diajari sama Pak Daniel di Zoom. Beliau mengajarkan kepada kami semua, apa bedanya orang yang bisa dipercaya dan orang percaya. Orang yang bisa dipercaya itu seperti Yesus. Yesus itu berulang-ulang dia menjadi kaya raya. Tapi berulang-ulang dia siap jadi miskin. Saya ulangi lagi. Dia kalau ketemu dengan orang miskin, dia buat dirinya miskin supaya orang miskin itu jadi kaya. Dan pada saat dia miskin, diberikan berkat lagi, jadi kaya lagi. Berulang-ulang dia siap jadi kaya, tapi dia juga siap jadi miskin. Karena dia hadir di muka bumi ini untuk memperkaya orang-orang miskin. Demikian juga orang-orang yang bisa dipercaya. Dia terima berkat, dia sadar itu bukan 100% punya dia. Dia tahu dia hanya sekedar pengelola. Orang yang bisa dipercaya sebagai pengelola, maka orang itu akan dipercaya lebih dan lebih lagi. Seorang believer mencari kenyamanan, tapi orang yang dipercaya, dia akan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Tangannya sedia terulur untuk memberikan pertolongan. Sebab dia tahu bahwa dia ada seperti garam, di mana suatu hari dia akan diomelin. Kalau ibu-ibu masak, rasanya kebanyakan garam, langsung orang marah, berkata, garamnya kakean, garamnya sing dionek-onekke. Tapi kalau rasanya enak, gak pernah garam itu dibunyi-bunyiin, saudara. Gak pernah disinggung. Dalam hidup kita sebagai orang-orang yang dipercaya, kita harus menyadari bahwa kemuliaan hanya ditujukan kepada pribadinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan hati kita mengucap syukur karena kasih dan kemurahannya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Nyanyikan lagu itu. Dan anugerahnya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya
selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Saudara, Tuhan telah memilih masing-masing kita dari berbagai macam latar belakang. Adalah keliru tatkala kita membandingkan dengan orang lain. Adalah salah tatkala kita membandingkan anugerah yang diterima oleh orang lain dengan diri kita sendiri. Yang Anda mengerti, yang Anda harus sadari, masing-masing kita spesial di hadapan Tuhan. Karena kasih-Nya telah dicurahkan atas hidup kita. Hari ini biar kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi pada masing-masing kita. Panggilannya itu sempurna, membawa setiap kita untuk menjadi orang-orang kepercayaannya. Dia akan membekali sesuatu yang memang diperlukan oleh kita. Dia juga menunjukkan penyediaan-penyediaan bagi orang-orang yang bisa dipercaya. Hari ini mungkin proses itu sedang terjadi. Tetapi percayalah bahwa Anda tidak pernah sendiri. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
Yesus, aku percaya. Itu sebabnya aku berkata-kata, Engkau Tuhan yang hidup di dalam aku jauh lebih besar daripada kuasa dunia ini. Aku memiliki kerinduan untuk nama-Mu dimuliakan melalui hidupku. Aku percaya Engkau telah memilih aku menjadi orang kepercayaan-Mu sendiri. Proses boleh ada, masalah boleh ada, tapi aku percaya aku ada dalam lindungan yang maha tinggi, bernaung dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata, Tuhan tempat perteduhanku, Tuhan perlindunganku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau yang menyertai aku. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat para hamba-Mu yang dengan sungguh hati mengungkapkan perkataan doa. Biar Engkau sendiri yang memperhatikan, yang mendengarkan. Sebab itulah yang akan dihidupkan pada masing-masing kami. Biarlah berkat-Mu mengalir dengan limpah dalam hidup mereka. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan membalikan perpuluhan janji iman kami, nasar kami. Engkau berbicara kepada kami apa yang kami lakukan dalam ketaatan. Demi nama Yesus, dan semua kita berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk, ada pengumuman yang akan disampaikan melalui video. Shut up and sit down. Bangkit berdiri bersama-sama, kita deklarasikan iman rasuli kita sebelum kita selesai ibadah kita. 12 pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup dan kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah kami, untuk kami belajar menjadi orang-orang kepercayaan-Mu. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, biarlah berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus memberkati setiap kita pada saat kita keluar dari ruangan ini, dalam perjalanan kita pulang, masuk dalam rumah kita, semua aktivitas yang dikerjakan oleh setiap kita dari sekarang hingga selama-lamanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Kiranya Engkau memberkati